Halo, jumpa lagi dalam pelajaran kimia kelas 12 MIPA. Belajar menyenangkan bersama Bu Lili Retno Wilianti SPD MSI. Selamat datang anak-anak. Sudah siap untuk belajar kimia hari ini? Materi kimia yang kita pelajari hari ini mengenai konsentrasi larutan, yaitu molaritas, molalitas, fraksi mol, prosen massa, dan prosen volume. Adapun tujuan pembelajaran, para siswa diharapkan bisa 1. Menentukan molaritas suatu larutan. 2. Menentukan molalitas suatu larutan. 3. Menentukan fraksi mol zat terlarut dan pelarut dalam suatu larutan. Yang keempat, menentukan prosen massa dan prosen volume. Pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai konsentrasi larutan. Dengan mempelajari konsentrasi larutan ini, kalian bisa menghitung konsentrasi larutan dengan lebih baik. Ananda yang hebat, sifat koligatif merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut. Jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam suatu besaran, yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan yang kita bahas pada video ini ada 4 jenis, yaitu molaritas atau M besar, molalitas atau M kecil, fraksi mol atau X, dan persen massa serta prosen volume. Kita lanjutkan ya anak-anak. Kita mulai dengan satuan konsentrasi yang nomor 1, yaitu konsentrasi molar atau molaritas atau simbolnya M besar. Molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Adapun rumusnya, M sama dengan N per V atau M sama dengan massa dibagi MR kali 1000 per V, atau M sama dengan persen kali 10 kali rho dibagi MR. Rumus tersebut disesuaikan dengan soal yang diketahui pada soal tersebut. Adapun keterangannya, M besar yaitu molaritas, satuannya molar, N mol zat atau mol, V volume dengan satuan liter atau mililiter, rho massa jenis dengan satuan gram per mililiter, M kecil massa zat terlarut satuannya gram, MR molekul relatif dengan satuan gram per mol, persen atau persen kadar zat. Yang kedua, konsentrasi molal atau kemolalan atau simbolnya M kecil. Molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Adapun rumusnya, M sama dengan gram per mr kali 1000 per P atau M sama dengan persen per mr kali 1000 per 100 dikurangi persen. Keterangannya, M adalah molalitas, Gr massa terlarut satuannya gram, P massa pelarut satuannya gram, persen kadar zat, MR molekul relatif dengan satuan gram per mol. Fraksi mol atau X. Fraksi mol atau X menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Dalam suatu larutan terdapat 2 fraksi mol, yakni fraksi mol terlarut atau XT dan fraksi mol pelarut atau XP. Adapun rumusnya, XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. Sedangkan XP sama dengan NP dibagi NT ditambah NP. XT ditambah XP sama dengan 1. Jadi, jumlah fraksi mol pelarut dan terlarut adalah 1. Adapun XT adalah fraksi mol terlarut, XP fraksi mol pelarut, P massa pelarut satuannya gram, NT mol terlarut,
dan NP mol pelarut. Satuan konsentrasi yang keempat, persen massa dan persen volume. Persen konsentrasi dapat dinyatakan dengan persen massa atau persen W per V, persen volume atau persen V per V, dan persen berat per volume atau persen W per V. Persentase massa menyatakan jumlah massa dalam gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Adapun rumusnya, kadar massa sama dengan massa zat per massa campuran kali 100%, kadar volume sama dengan volume zat per volume campuran kali 100%. Saatnya latihan. Seberapa jauh kalian memahami rumus yang baru saja diajarkan? Kita mulai yuk. Mengerjakan beberapa soal terkait rumus yang baru saja diajarkan. Kita coba kerjakan bersama ya. Sebanyak 6 gram NaOH dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150 ml. Hitunglah kemolaran larutan tersebut jika mRNaOH sama dengan 40. Dari soal tersebut, langkah pertama kita tuliskan apa yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, MR dari NaOH sama dengan 40, massa NaOH sama dengan 6 gram, volume 150 ml atau bisa diubah menjadi 0,15 liter. Sedangkan yang ditanyakan di dalam soal adalah molaritas. Dari soal tersebut bisa kita kerjakan dengan dua cara. Cara pertama, kita akan coba gunakan rumus nomor 2, yaitu M sama dengan massa dibagi MR kali 1000 per V. Sama dengan 6 dibagi 40 kali 1000 dibagi 150. Sama dengan 1 mol per liter atau 1 molar. Dari soal tersebut juga kita bisa gunakan dengan cara kedua, yaitu dengan menggunakan rumus nomor 1. M sama dengan N per V. Langkah pertama kita cari dulu mol dari zat terlarutnya, yaitu mol dari NaOH. Mol sama dengan massa NaOH dibagi mRNaOH, sama dengan 6 dibagi 40, sama dengan 0,15 mol. Sedangkan volumenya dikonversikan ke dalam liter, karena di dalam soal volume dalam 150 ml. Sehingga volume sama dengan 150 ml sama dengan 150 dibagi 1000 sama dengan 0,15 liter. Kemudian dimasukkan ke rumus, yaitu M sama dengan N per V. M sama dengan 0,15 dibagi 0,15 sama dengan 1 mol per liter atau 1 molar. Sehingga antara cara satu dan cara kedua hasilnya sama, yaitu 1 molar. Contoh soal berikutnya mengenai konsentrasi molal atau kemolalan atau M. Sebanyak 1,8 gram glukosa atau C6H12O6 dilarutkan ke dalam 100 gram air. ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Tentukan molaritas larutan glukosa tersebut. Diketahui MR sama dengan ARC kalikan 6 ditambah AR-nya H kalikan 12 ditambah AR-nya O kalikan 6. Sehingga 12 kali 6 ditambah 1 kalikan 12 ditambah 16 kalikan 6. Hasilnya 72 ditambah 12 ditambah 96. Total 180. Berikutnya massa glukosanya, yaitu sama dengan 1,8 gram. P air sama dengan 100 gram. Yang ditanyakan dalam soal adalah molalitas larutan glukosa. Langkahnya kita masukkan ke dalam rumus. Molal sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Sama dengan 1,8 dibagi 180 kali 1000 per 100. Sama dengan 0,01 kali 10 sama dengan 0,1 molar.
Jadi molalitas C6H12O6 sama dengan 0,1 molar. Soal berikutnya berkaitan dengan fraksi mol atau X. Sebanyak 90 gram glukosa atau C6H12O6 dilarutkan dalam 360 ml air. ARC sama dengan 12, ARH 1, O sama dengan 16. Tentukan fraksi mol masing-masing zat. Dari soal tersebut, maka untuk mencari fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarutnya, kita harus mengerjakan dulu atau mencari dulu mol dari glukosa dan mol dari H2O. Mol dari glukosa sama dengan massa glukosa dibagi mR glukosa sama dengan 90 dibagi 180 sama dengan 0,5 mol. Sedangkan mol dari H2O sama dengan massa H2O dibagi mR-nya H2O sama dengan 360 dibagi 18. Hasilnya 20 mol. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Sama dengan 20 dibagi 0,5 ditambah 20. Hasilnya 0,98. Sedangkan fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Sama dengan 0,5 dibagi 0,5 ditambah 20. Hasilnya 0,02. Jika dijumlahkan antara fraksi mol pelarut ditambah dengan fraksi mol terlarut, 0,98 ditambah 0,02 sama dengan 1. Contoh soal pada persen massa. Sebanyak 6 gram gula dilarutkan dalam 294 gram air, maka kadar gula dalam larutan tersebut adalah, penyelesaiannya adalah massa gula sama dengan 6 gram. Massa larutannya 6 gram ditambah dengan 294 sama dengan 300 gram. Maka persen gula dalam larutan adalah kadar gula sama dengan massa gula dibagi massa larutan kali 100%. Sama dengan 6 dibagi 300 kali 100%. Sama dengan 2%. Selanjutnya contoh soal persen volume. Sebanyak 60 ml alkohol ditambahkan ke dalam 140 ml air. Maka kadar alkohol dalam larutan adalah, cara menyelesaikannya, volume alkohol sama dengan 60 ml, maka volume larutan sama dengan 60 ditambah dengan 140, sama dengan 200 ml. Maka persen alkohol dalam larutan adalah, kadar alkohol sama dengan volume alkohol dibagi volume larutan dikalikan 100%, sama dengan 60 per 200 kali 100%, sama dengan 30%. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya pada part 2 ya. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Lilik Retna Wilianti, SPD MSI. See you next time. Dadah.